Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di sini di channel Sejarah. Hari ini kita akan bahas tentang konflik Yugoslavia. Hari ini Bu Menti ditemani oleh Saifullah. Oke, silakan Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yugoslavia merupakan negara federasi dengan beberapa negara bagian seperti Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo. Kemudian Yugoslavia ini dipimpin oleh Josip Broz Tito, yang dimana beliau mampu menyatukan perbedaan di setiap etnis di Yugoslavia. Ya, ini Yugoslavia itu suatu kawasan di Eropa, maksudnya ke semenanjung Slavia ya. Kitanya sudah ada di depan kalian. Ini bentuk negaranya federasi ya. Jadi negara tapi di dalamnya ada negara-negara bagian. Yugoslavia, bangsanya Slavia ya. Di sana ada Slovenia, ada Kroasia dan sebagainya seperti yang telah diungkapkan oleh. Dan di sini memang konfliknya itu banyak dibumbui oleh etnis ya, karena mereka memang bangsanya beragam, kepentingannya beragam, agamanya juga beragam ya. Ini sebuah contoh kawasan yang abadi waktu itu ya, dengan konflik-konflik etnis dan sangat membahayakan sekali untuk sebuah persatuan negara. Konflik Yugoslavia dimulai setelah wafatnya Josip Broz Tito pada tahun 1980. Oke, ini berarti orang ini itu simbol persatuan ya. Iya. Heran itu di Yugoslavia itu konflik etnisnya luar biasa, tapi tokoh Josip Broz Tito itu dialah satu-satunya orang yang mampu ya, mampu menyatukan, mampu meredam emosi dan egonya negara-negara bagian untuk saling unggul-mengungguli. Luar biasa orang ini. Ini juga termasuk tokoh gerakan non-blok. Iya. Ya, Josip Broz itu salah tokoh gerakan non-blok. Dan ketika pemerintahannya konflik bisa direm, tapi begitu dia meninggal, konflik asli muncul. Oke, sekarang dilanjutkan. Konflik ini penyebab utamanya yaitu dari hubungan antar etnis yang memanas. Bisa dilihat di sini ada beberapa suku, bangsa dan persentasenya. Apa aja coba? Ada bangsa Serbia sebesar 36%. Paling banyak rupanya ya Serbia ya. Paling banyak Serbia. Paling kecil keturunan dari Macedonia. Iya, Macedonia. Ini kalau mendengar nama Macedonia atau Makedonia itu kita teringat sekali dengan sejarah sekian ratus tahun yang lalu ada seorang The Great Alexander Agung dari Macedonia yang bisa melakukan Yunani ya. Oke, silakan lanjutkan. Latar belakang konflik Yugoslavia. Pertama, tentunya Uni Soviet. Nah, tentunya Uni Soviet ini menjadi inspirasi bagi negara bagian untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Oh, berarti menginspirasi ya? Iya. Uni Soviet itu kan sama, negaranya juga bentuknya federasi juga. Ya. 15 negara bagian di sana. Ya, 15 negara bagian nyatanya runtuh. Negara-negara bagiannya kemudian memerdekakan diri, ya, diri. Rupanya ini memberi inspirasi bagi Yugoslavia untuk seperti itu, ya. Yang kedua, perbedaan agama dan bahasa. Seperti awalnya, seperti dari dulu, Yugoslavia terdiri dari berbagai macam suku dan agama, sehingga banyak terjadi konflik. Ada Islam, ada Kristen, ada Kristen Roma, Ortodoks gitu. Jadi di samping bermacam-macam agama juga bermacam-macam etnis ya. Iya, dan bahasa juga. Bahasanya. Yang ketiga, adanya gerakan separatis. Karena Yugoslavia banyak berbagai macam suku. Dari perbedaan suku inilah memicu
adanya gerakan separatis di dalamnya untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Biasanya kalau gerakan separatis itu ada semacam kayak suku yang merasa dirinya lebih lebih hebat dari suku yang lain, hanya saling merendahkan, saling menghina dan sebagainya. Jangan sampai Indonesia mengalami hal yang sama, karena kita juga hampir sama loh. Iya, kita banyak. Kita sukunya mungkin lebih banyak loh. Bahasanya juga lebih banyak. Di makalahnya kan itu ada berapa, 700 berapa itu jenis bahasa ya kan. Kemudian agama kita lebih dari ini. Mudah-mudahan tidak sampai kita ke gerakan separatis, jangan sampai enggak. Yang keempat, tidak mampu menghadapi perubahan politik internasional. Apa nih maksudnya politik internasional, perubahan politik internasional maksudnya gimana? Nah, setelah Uni Soviet runtuh, kemudian politik internasional itu berubah karena komunis itu terpecah. Tumbang. Sehingga dari Yugoslavia sendiri bingung. Karena emang ini terutama di Eropa ya. Kalau di Asia masih ada komunis, masih ada Cina sama Korea Utara. Kalau di Eropa kan setelah Uni Soviet tumbang, praktis sudah ada ya. Negara satelitnya Uni Soviet itu udah pindah ke haluan demokrasi semua. Karena dulunya komunisnya dipaksakan ya. Hal-hal yang dipaksakan itu biasanya nggak akan umur panjang. Kita lanjut. Yang kelima, penentangan Serbia terhadap bangsa lain. Karena Yugoslavia ini didirikan oleh bangsa Serbia, sehingga Serbia merasa dirinya lebih dari suku bangsa yang lainnya. Dan memang suku Serbia ini hampir berada di negara-negara bagian lain, dan dia merasa sebagai suku yang superior ya. Konon komunis dari Yugoslavia ini startnya ya dari Serbia itu sendiri. Yang keenam, adanya campur tangan dari bangsa lain. Negara dari bangsa lain maksudnya ya? Iya, ada 3 negara, yaitu Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Oke, sekarang masing-masing kepentingannya apa tuh? Dari Inggris itu menjatuhkan sanksi terhadap Yugoslavia berupa sanksi ekonomi dan embargo senjata. Nah, dari Jerman itu memiliki masalah ekonomi dengan Yugoslavia karena Jerman ini ingin mengambil alih seluruh pasar di Slovenia dan Kroasia. Kemudian dari Amerika Serikat itu membantu Yugoslavia dengan bantuan militer dan finansial. Amerika Serikat sendiri mempunyai kepentingan di Yugoslavia agar menanamkan pengaruh demokrasinya. Karena sebelumnya kan mereka lebih komunis ya, Yugoslavia ya. Dia nggak rela dia menanamkan supaya demokrasi ya. Ideologi ya. Terus masuk pengaruh perang dingin juga ya. Kemudian ada kronologi konflik di Slovenia pada bulan Juni 19. Slovenia di sebelah mana di petanya? Coba ditunjukkan Slovenia. Paling utara sendiri. Iya, Slovenia ini di sekitar sini. Nah, di Slovenia pada tahun 1991 memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian tentara federal mengintervensinya. Namun perang tersebut hanya berlangsung 7 hari karena di Slovenia ini tidak ada kepentingan warga Serbia yang terancam. Iya, rupanya orang Serbia nggak terlalu banyak di wilayah yang paling utara ini. Nah kan Serbianya kan di sini, ya, jauh kan? Jauh, sehingga kepentingan Serbia nggak terlalu banyak di sini. Iya. Tapi tentara federal kan, tentara Yugoslavia ya, dia tidak mau negaranya lepas, ya kan? Oke. Yang kedua dari Kroasia. Kroasia bagaimana? Ini posisinya bersebelahan loh. Ini Kroasia ada di sini kan? Kroasia bersebelahan dengan Serbia. Kira-kira lebih heboh apa enggak coba? Lebih heboh karena kan wilayahnya aja berseberangan, terus di Kroasia banyak sekali warga Serbia, sehingga
terjadi semakin rumit ya. semakin rumit. Intinya pokoknya di mana Serbia banyak itu malah petaka ya. Makin rumit. Karena katanya Serbia itu kan ingin menguasai seluruh Yugoslavia. Mudah-mudahan anak-anak semua masih ingat ketika kita membahas tentang Perang Dunia I. Ya. Ada gerakan Serbia Raya yang kemudian berhasil membunuh Pangeran Austria. Iya. Ya. Dan istrinya Putri Sophie, sehingga merupakan cerita sebab khusus dari Perang Dunia I. Ya. Itu Serbia Raya startnya. Berarti memang bangsa ini bangsa yang memiliki keinginan untuk membuat sebuah kekuatan yang lebih besar. Ini contohnya. Lanjut. Terus di Makedonia. Nah, Makedonia ini merupakan negara termiskin di Yugoslavia, ikut memerdekakan diri. Namun tentara federal hanya diam saja. Mungkin karena nggak ada pengaruhnya apa-apa. Ya Allah, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Terus di Bosnia Herzegovina pada tahun 1992 penduduk di Bosnia memilih untuk memerdekakan diri dan mendeklarasikan negara Bosnia Herzegovina. Namun di sana ada penduduk Serbia Bosnia menolak hasil tersebut dan membentuk negara terpisah yang bernama Republik Srpska. Ini luar biasanya Bosnia. Bosnia di mana tuh Bosnia? Di sini ya, Bosnia Herzegovina ya. Di sebelah selatan dari Kroasia atau sebelah barat dari Serbia ya, Bosnia Herzegovina. Ini kantong muslim ya, Ini kantong muslimnya Eropa. Mungkin terpengaruh oleh Kesultanan Turki. Ya. Ini kantong muslimnya Eropa itu ada di Bosnia Herzegovina. Kemudian wilayahnya beberapa sumber mengatakan luar biasa kesuburannya. Ya. Sehingga ada sumber yang mengatakan Bosnia itu merupakan miniatur Yugoslavia. Ya. Kalau kita ke jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah kan ada peta yang menggambarkan seluruh pulau. Ya kan? Iya. Nah di Bosnia juga, Bosnia itu miniaturnya Yugoslavia. Jadi hampir semua ras itu ada di Bosnia dengan kepentingannya masing-masing. Kamu bayangkan coba. Kalau semuanya ada di Bosnia dengan kepentingannya masing-masing, pasti konfliknya tambah asik dong. Iya, tambah ruwet sekali ya. Tidak hanya kepentingan Serbia aja, tapi kepentingan yang lain juga ada di situ. Dan di situ satu-satunya kantong Muslim, kantong Islam. Jadi kita bisa bayangkan berapa luar biasanya para syahid yang meninggal di sana. Oke, lanjut. Nah, ada spesialnya kan perang Bosnia, silakan. Perang Bosnia ini secara garis besar merupakan konflik bersenjata antara etnis Bosnia, etnis Kroasia, dan etnis Serbia. Karena semuanya ada di sana kan? Iya. Etnis mana nih? Bosnia ada, etnis Kroasia ada, kan memang Serbia. Semuanya ada di sana. Oke, silakan. Nah, etnis ini pun berperang, memiliki posisi agama yang berbeda satu sama lainnya. Udah, agama masuk jadi pertentangan nanti. Ya. Sehingga perang Bosnia ini menjadi magnet bagi relawan-relawan asing untuk ikut berperang di Bosnia atas dasar solidaritas agama dan etnis. Ini kalau sudah etnis sama agama dijadikan sebagai sumber konflik, sulit menyelesaikan. Iya. Harapan kita supaya Indonesia tidak sampai seperti ini ya. Kita kan lebih banyak semuanya. Saling menghargai, saling menghormati, duduk bareng ya. Sebagai sebuah bangsa yang memiliki martabat. Oke, silakan. Penyelesaian konflik pertama ada PBB yang menyuruhkan kepada Serbia agar menarik tentaranya dari Bosnia dan menjatuhkan sanksi.
Kemudian ada negara-negara kelompok G7 dalam pertemuannya di Texas, Amerika Serikat menyerukan penghentian aksi militer terhadap Kroasia dan mengutuk tindakan Serbia. G7 atau Government 7 itu di dalamnya emang negara-negara yang memiliki kapasitas negara maju, ya, negara maju yang memiliki kepentingan ekonomi yang luar biasa di dunia. Antara lain di sini ada Amerika Serikat. NATO mengirimkan negaranya ke bekas negara Yugoslavia dengan tugas melindungi warga Bosnia dan menciptakan wilayah damai dari peperangan. NATO Atlantic Treaty Organization. Atau juga melakukan serangan udara ke pihak Serbia yang tidak menaati seruannya. Supaya mundur ya, dari Bosnia ya terutama ya. Memang kelihatannya kalau konflik Yugoslavia itu sentralnya di Bosnia ya. Iya. Sentralnya di Bosnia. Kemudian dari Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian dengan nama Garuda 14 dipimpin oleh Letkol Infantri Edi Budiarto. Ya, konon karir Bapak SBY dari sini nih. Ya. Nanti kita buktikan kalau betul di sini. Tapi dia memang pernah memiliki jasa yang luar biasa untuk nama pasukan Garuda. Ya. Tapi kalau nggak salah pasukan Garuda yang ke Yugoslavia itu lebih ke kesehatan misi kesehatan. Tapi apapun misinya itu merupakan tindakan yang sangat terpuji. Kemudian ada perjanjian Dayton. Perjanjian Dayton dimulai pada tanggal 14 Desember 1945. Pihak-pihak yang terlibat merupakan dari perang Bosnia yang tadi. Dari perjanjian ini menjamin status Bosnia sebagai negara merdeka, namun dengan perombakan signifikan dalam sistem politik dan administrasinya. Bosnia sendiri dijadikan negara republik federasi yang terdiri dari dua negara bagian utama, yaitu Federasi Bosnia Herzegovina yang berpenduduk mayoritas Bosnia dan Kroasia, serta Republik Srpska yang berpenduduk mayoritas Serbia. Hanya dibelah ya, demi sebuah perjuangan tidak bersatu malah dibelah. Oke, lanjut. Daerah Ada lagi? sudah Bu. Oke, sudah cukup seperti ini pembahasan kamu. Iya. Oke. Ini ada juga tokoh yang dianggap penjahat perang loh di permasalahan ini. Slobodan Milosevic namanya. Slobodan Milosevic, dia ditetapkan oleh internasional mahkamah dasar sebagai penjahat perang dan harus dihukum dalam konflik Bosnia Herzegovina dengan Serbia. Nanti teman-teman bisa mencari wajah dari Slobodan Milosevic. Oke, selesai pertemuan hari ini tentang bahasan tentang Yugoslavia. Ya. Kalian bisa explore lagi lebih dalam di beberapa sumber. Hari ini kita akhiri. Terima kasih ya, pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.